Selamat pagi adik-adik sekalian. Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia belajar dari rumah dan bekerja di rumah. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang teori hierarki kebutuhan Maslow dikombinasikan dengan penyusunan paket tour. Karena ini penting sekali pada saat Anda membuat produk paket, mengkombinasikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang pertama, Bapak mau menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, apa yang disampaikan oleh Maslow. Yang pertama disebut dengan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi inilah kebutuhan paling dasar manusia, yaitu berupa makanan, minuman, sandang, dan papan. Nah, ini penting sekali kalian meyakinkan bahwa di dalam paket atau produk Anda menyediakan makanan yang baik, minuman yang baik, tempat tinggal yang baik, kemudian sandang, pakaian apa yang harus dipakai oleh klien Anda sesuai dengan negara tujuan. Nah, ketika berbicara tentang pakaian yang tepat, tentu terkait dengan musim dan juga terkait dengan faktor-faktor budaya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan keselamatan atau safety need. Nah, itulah sebabnya di dalam paket Anda selalu menyampaikan kepada klien Anda bahwa mereka harus membeli asuransi atau paket itu termasuk asuransi, sehingga kalau ada risiko-risiko kesehatan atau kecelakaan yang terjadi kepada klien Anda pada saat mereka melakukan perjalanan di daerah tujuan yang mereka kunjungi, mereka merasa aman, merasa nyaman, dan merasa dilindungi. Itu merupakan satu kekuatan produk Anda. Kalau orang sudah merasa nyaman, orang sudah merasa aman melakukan perjalanan, ini merupakan satu daya beli yang luar biasa atau daya jual yang luar biasa, karena klien akan yakin bahwa dengan melakukan perjalanan dengan perusahaan Anda, maka mereka merasa terlindungi, merasa nyaman, merasa aman ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Kebutuhan manusia yang ketiga disebut dengan belonging need atau kebutuhan untuk merasa memiliki dan merasa dimiliki. Nah, oleh karena itu Anda harus menciptakan satu kegiatan di mana nanti klien Anda ketika melakukan kunjungan perjalanan ke luar negeri, mereka bisa bertemu dengan kelompok masyarakat di daerah tujuan wisata dan mereka bisa bergabung, membaur dengan mereka, merasa menjadi bagian dari mereka. Mereka bisa belajar sesuatu dari kelompok masyarakat itu. Kadang-kadang mereka melakukan kunjungan untuk menemui teman, untuk mengunjungi keluarga, sahabat, atau mungkin ada reuni. Itu semua tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belonging need. Ya, jadi hierarki yang ketiga, bagaimana orang itu merasa senang dan merasa berbahagia apabila dia merasa menjadi bagian dari satu kelompok masyarakat, atau dia dimiliki atau disambut menjadi bagian oleh satu kelompok masyarakat. Nah, ini merupakan kebutuhan manusia yang perlu kita pertimbangkan di dalam paket wisata yang kita buat. Kebutuhan manusia yang keempat adalah yang disebut dengan esteem need. Jadi pada prinsipnya orang itu ingin menjaga gengsinya, ingin bergengsi gitu ya. Jadi ketika mereka tinggal di sebuah hotel yang mahal, makanan yang mahal, di five star hotel, mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, dan mereka merasa bergengsi tinggal di sana. Jadi harkat dan martabat dirinya itu merasa terangkat. Nah, ini penting sekali. Ketika Anda memilih sebuah hotel, ketika Anda memilih sebuah restoran, ketika Anda memilih makanan, ketika Anda memilih destinasi, yakinkan bahwa apa yang Anda pilih itu bisa mengangkat harga diri klien Anda. Mereka merasa lebih penting, merasa lebih bergengsi,
Nah, kalau ini kita bisa penuhi, maka mereka akan puas dengan produk yang Anda buat. Ya, jadi mereka akan mengambil foto, mereka akan selfie di depan hotel mereka tinggal, dan mereka akan kirim ke keluarganya, ke sanak saudaranya, dengan menunjukkan, ini loh, aku sekarang ada di Amerika, aku tinggal di hotelnya Trump, atau aku tinggal di sebuah hotel mewah di misalnya di Saudi Arabia, aku tinggal di sebuah hotel mewah di Prancis misalnya. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu, Anda perlu meyakinkan pada saat memilih hotel itu atau memilih restoran, memilih daerah-daerah tujuan wisata, yakinkan bahwa apapun yang Anda pilih dapat mengangkat harga diri klien Anda. Nah, kalau dari awal tadi, yang keempat tadi kita ulangi lagi. Yang pertama, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka yakin mereka akan mendapat makanan yang bagus, minuman yang bagus, hotel yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka merasa aman, merasa terlindungi oleh asuransi. Kalau ada apa-apa, mereka merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, mereka bisa bertemu dengan orang-orang, bisa menambah teman atau sahabat, menjadi bagian daripada masyarakat atau komunitas. Ini mereka sangat dambakan. Kemudian yang keempat adalah perjalanan mereka bisa menambah gengsi mereka. Jadi ada kebanggaan. Nanti mereka sangat bangga dengan pengalaman yang mereka lakukan dengan membeli paket yang Anda buat. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima. Kebutuhan yang kelima itu adalah apa yang disebut dengan self-actualization. Nah, bagaimana dengan melakukan perjalanan ini, klien Anda ini akan mendapatkan satu pengalaman-pengalaman pribadi yang dapat memperkaya khasanah kehidupannya. Misalnya, mereka merasa hidupnya menjadi lebih nyaman, menjadi lebih damai, dan mereka mulai lebih mensyukuri hidupnya. Kemudian mereka belajar sesuatu dan membangun filsafat hidup yang lebih baik dan mampu menghargai perbedaan, membangun toleransi. Karena pengalaman-pengalaman ini membuka wawasan mereka dengan mengunjungi beberapa negara. Mereka akan melihat berbagai budaya yang berbeda dan mereka akhirnya mengambil kesimpulan dalam kehidupannya untuk memperkaya dirinya. Nah, oleh karena itu, di dalam membuat paket, buat satu acara di mana klien Anda bisa belajar sesuatu tentang negara yang dituju, mendapat satu hikmah tertentu dari negara yang dituju, sehingga kunjungan mereka itu juga akan membawa sesuatu yang berguna dalam kehidupan klien Anda ke depan. Nah, apa yang kita bicarakan hari ini merupakan satu prinsip dasar. Anda harus selalu bertanya, ketika Anda sudah membuat paket tour atau produk wisata yang Anda akan jual kepada orang Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau melakukan kunjungan ke suatu negara di luar negeri, bertanya, satu, apakah di paket saya sudah memenuhi kebutuhan fisiologi klien saya? Apakah di paket saya sudah memenuhi kebutuhan keamanan, rasa aman klien saya? Apakah di paket saya sudah memenuhi kebutuhan mereka bisa diterima dan bersahabat? Apakah di dalam paket saya sudah memberikan kesempatan mereka merasa lebih bergensi, lebih berharga, dan bangga dengan perjalanannya? Kemudian yang terakhir, apakah yang ada di paket saya itu bisa memperkaya kehidupan atau pengalaman hidup klien saya? Nah, yakinkan ini bisa didapatkan oleh klien Anda, sehingga apa yang Anda jual itu dikatakan worth it oleh klien Anda, karena uang yang dia keluarkan sangat bermanfaat buat kehidupannya, terutama di dalam memperkaya filsafat hidupnya, memperkaya wawasan, dan memperkaya
pandangan-pandangan hidupannya sehingga dia menjadi orang yang lebih berbahagia, lebih menikmati kehidupannya, dan dia selanjutnya bisa terus dan terus membeli produk-produk yang Anda buat. Jadi ingat, kepuasan klien Anda menentukan bisnis Anda ke depan. Baik, adik-adik sekalian, itu yang Bapak Allah sampaikan pada pagi hari ini. Dan ingat, ini merupakan prinsip dasar dimanapun Anda bekerja nanti, di perusahaan pariwisata apapun, Anda harus tetap memikirkan kelima kebutuhan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Maslow. Ya, ini disebut dengan hierarki kebutuhan manusia. Jadi kalau kebutuhan dasarnya dipenuhi, nanti ada kebutuhan rasa amannya, ada kebutuhan untuk berteman, ada kebutuhan untuk bergensi, ada kebutuhan untuk belajar. Nah, sesungguhnya kalau kalian melihat diri Anda sendiri, kalian pun memiliki kebutuhan ini. Okay, that's all. Thank you very much. Goodbye. See you.